Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya dan kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Saya Luki Diguna dengan NIM 08051382227111 dari kelas A Ganjil, yang mana di sini adalah tujuan saya membuat video ini untuk mendemonstrasikan bagaimana prosedur kerja cara memvisualisasi data curah hujan menggunakan OpenGrants. Nah, tapi sebelum itu kita membahas terlebih dahulu definisi sedikit-sedikit dari curah hujan itu sendiri. Nah, jadi curah hujan itu berhubungan dengan dari hujannya sendiri ya, berhubungan dengan siklus hidrologi di mana terkait penguapan, evaporasi, terus adanya presipitasi, terus bagaimana angin menggerakkan pertumbuhan awan dari presipitasi tersebut, kemudian dia turun ke permukaan bumi. Nah, itulah yang dinamakan curah hujan. Nah, jadi curah hujan itu bagaimana hujan itu sampai ke permukaan bumi itu tuh satuannya itu mm ya. Nah, jadi apa saja sih faktor-faktor dari pengaruh curah hujan itu sendiri? Nah, jadi faktor dari pengaruh curah hujan itu sendiri sebenarnya banyak sekali. Salah satunya itu ada IOD ya, atau ini Indian Ocean Dipole. Jadi ketika IOD itu ada dua macam, jadi IOD positif dan juga IOD negatif. Jadi untuk yang hujan itu dia itu lebih ke apa ya, menyangkut dengan iode negatif, karena itu semakin dia ke iode negatif itu semakin curah hujannya itu semakin tinggi. Ada juga yang namanya ENSO ya, mungkin kita kenal dengan El Nino dan La Nina. Terus angin monsun juga mempengaruhi. Kenapa? Karena kita ketahui kalau hujan itu sendiri kan asalnya itu dari gimana awan itu sendiri kan. Jadi ketika awan itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, artinya awan yang sudah ada kayak pengumpulan titik-titik air hujan untuk hujan tadi, dia akan menuju ke tekanan rendah karena dari angin tersebut. Nah, selain dari itu juga garis lintang juga itu berpengaruh banget. Jadi apalagi itu tuh berhubungan dengan ekuator. Nah, jadi untuk ekuator itu kayak dan juga ekuator dan juga khatulistiwa itu karakteristiknya banyak sekali pertumbuhan awan. Ya, jadi semakin banyak presipitasi yang terjadi di ekuator ini. Eh, Sebaliknya dengan lintang tinggi itu. Nah, mungkin kita gak usah berlama-lama, mungkin kita langsung masuk aja. Gimana cara memvisualisasikan data curah hujan ke OpenGraph itu sendiri. Nah, sebelum itu kita mengunduh terlebih dahulu datanya. Kita ngunduhnya di mana? Nah, jadi ngunduh datanya itu di sini. Nah, kalian mungkin klik aja ini psl.noaa ini, atau bisa juga Cime Precipitation di browser ataupun Chrome kalian. Nanti dia bukannya kayak gini. Nah, habis itu yang mana kita ke bawah, tampilannya harus kayak gini ya, samain. Nah, ini ada tiga, ada precipitation long term mean, terus ada mean, ada pentap mean. Nah, kita yang pilih itu em, yang mean ini. Kita klik sekali. Oke. Nah, kita klik yang pertama nih. Ya. Nah, kliknya yang ini. Ini kan ada tiga kan, satu, dua, tiga. Nah, yang plot nih. Klik sekali. Kalau dia mau bakal muncul ke website baru. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Nah, kita klik atau checklist di create composite ini. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih start date-nya mungkin kita mulai dari, nah di sini saya mau memilih tahun 2020, bulan Februari. Mungkin dari tanggal, misalkan tanggal 2, misalkan 2020. Di sini juga Februari, aku memilih Februari. Hmm, Misalkan kita sampai tanggal 31. Dia termasuk tadi. Nah, jadi ini dalam skala
sebulan pada tahun 2020. Di sini saya memilih tahun 2020 ya. Selanjutnya kita ke sini untuk boundary sini biarin, projection ini biarin. Nah, untuk region ini. Nah, region ini itu tuh terkait globalnya sebenarnya. Nah, jadi karena kita lebih fokusnya ke Asia Pasifik, kita pilih yang Asia Pasifik. Bentar. Nah, ini Asia Pasifik. Nah, dia lagi creating plot. Kita tunggu. Nah, jadi kalau di Asia Pasifik itu regionnya nanti bakalan di Asia Pasifik fokusnya. Tergantung juga kita milih, misalkan kita milih di benua Eropa, ntar dia juga yang di sini nguploadnya di benua Eropa gitu. Nah, selanjutnya kita kalau udah kayak gini, kita langsung aja ya download subset of data defined by option ini, kita klik. Nah, ini creating subset download will start automatically. Nah, ini tinggal tunggu aja, nanti dia bakal keunduh di sini. Nah, jadi kan kita tadi kan udah ngedownload tuh ya. Nanti dia tuh bakalan muncul di download ya, otomatis di download dia di. Nah, habis itu kita kita tuh harus pindahin ini di local disk C. Nah, kenapa dia di local disk C? Nah, ketika kita mau masukin di Open Grade itu ya, eh, pas kita mau ngedragnya, nanti tuh bakalan kayak error itu. Jadi kita harus nyimpannya di local disk C. Nah, sebelum kita masuk ke Open Grade-nya sendiri, kita milih dulu daerah kajian kita. Nah, ada yang namanya Big Finder seperti yang kita ketahui pada praktikum-praktikum sebelumnya, yang mana ya sama caranya kita cari di Google Big Finder, terus klik ini, rectangle, kita rectangle ini. Untuk kali ini saya memilih Pulau Timur, ya. Jadi nanti peta karakteristik hujan pada wilayah Pulau Timur bulan Februari 2020. Nah, yang kita ambil itu yang ini, nah, yang di box ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Open Grades. Nah, jadi Open Grade ini GRASS-nya itu sendiri itu kepanjangan dari the Grid Analysis and Display System. Nah, jadi software ini tuh dia tuh software yang memanipulasi dan juga memvisualisasi data-data meteorologi. Salah satunya itu curah hujan ini dan juga kayak suhu permukaan laut dan juga masih banyak lagi. Nah, dia tuh nanti bakalan outputnya itu kayak tabel peta yang berbentuk grid gitu. Nanti kita bakal lihat gitu. Nah, selanjutnya kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita klik enter sekali. Ntar ada GA, kita tunggu sampai GA. Nah, ini biar ini yang grades 2,02 ini yaitu output output dari script-script yang kita buat ini. Terus kita klik harus huruf kecil ya. Nah, SDF open terus spasi. Nah, kita drag yang punya kita tadi, yang file kita yang udah kita simpan tadi itu. Kita klik sekali. Nah, pakai ini ya. Kita klik enter, enter bakal ke ini. Nah, beda halnya kalau dia nggak tersimpan di local disk C, nanti dia itu bakalan error warna merah ya. Nah, selanjutnya kita mau masukin koordinatnya. Untuk yang pertama itu bujur, ya, longitude. Nah, kita tadi udah milih tuh. Nah, tadi udah aku screenshot di sini. Nah, di sini kita masukin aja. Untuk lon barat itu 107,622,814. Oke. Terus selanjutnya itu 125,369,568. Klik enter. Selanjutnya kita buat yang latnya atau lintangnya. Spasi min 9,
3960 spasi lagi min 2,727862 727862 kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita mau bikin script shader. Nah, itu tuh mempertebal ataupun mempertajam dari visualisasi garis pantainya itu. Out shader. Di sini set MVD, set hires. Selanjutnya kita halusin dari si tabel gridnya, saja smooth on. Kemudian ini script yang kita fokusin di sini parameternya itu precipitation, date chip, oke. Selanjutnya kita tulis judulnya mau apa nih? Misalkan karakteristik curah hujan Pulau Timur pada bulan pada 2020. Nah, ini udah nih. Terus kita klik simpan. Nah, C-bar ini dia tuh skala warnanya. Ntar dia muncul skala. Nah, ini sebenarnya udah muncul. Ini di outputnya sebenarnya. Nah, udah muncul tuh. Kita mau bikin penyimpanannya, ya. Kita langsung printin. Misalkan di sini aku pilih di penyimpanan D. Namanya curah Pulau. Nah, set 2020. Dot ng y. Nah, ntar dia bakal muncul. Nah, kayak gini tuh muncul. Nah, kita lihat di penyimpanan. Tadi aku nyimpannya di D, ya. Tadi namanya Pulau. Pulau nah ini nih. Baik, kita tunggu dulu. Nah ini. Nah ini dia hasilnya. Nah jadi perbedaan ketika dia hitam. Nah tadi kan udah aku gantikan scriptnya jadi white kan. Jadi nanti jadinya warna putih gitu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya, ya. Pembahasan dari apa sih arti dari gambar ini? Nah, oke, kita masuk langsung ke pembahasannya. Nah, jadi di sini udah ada warna, ya, indikator warnanya juga di sini ada di petanya. Nah, maksudnya di sini, nah untuk ini tuh peta eh, persebaran curah hujan dalam satuan milimeter terhadap garis lintang di sini, ya. Nah, jadi di sini sudah ada kayak aku tampilin perbandingan, ya. Di sini untuk Suwainya, Pulau Suwai, ini untuk Pulau Timur secara umumnya. Nah, jadi seperti yang dilihat, dia untuk um, di sini tuh, nah, dia tuh paling tinggi. Nah, di 13. Kalau untuk yang bagian Fatu apa ini? Fatululik. Jadi dia tuh semakin banyak curah hujannya kalau dia di daratan. Nah, beda halnya untuk yang di laut. Ini kan di laut kan, ya, di Laut Suai. Nah, maksudnya apa? Dia kecil nih di antara 1 sama
2. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kalau dalam siklus hidrologi itu kita kan taunya yaitu evaporasi sama presipitasi kan ya. Itu tuh ada hubungannya dengan em, net presipitasi dan juga net evaporasi. Jadi maksudnya apa? Net evaporasi dan juga net presipitasi itu dia tuh kayak neraca antara penerimaan hujan yang ada di laut ya, dan juga dia bagaimana di darat. Begitu juga sebaliknya ketika dia evaporasi di laut dan juga di darat. Nah, jadi ini sejalan dengan gambar. Kenapa? Jadi di laut dia itu kan paling dikit ya curah hujannya. Artinya dia itu juga terjadi evaporasi. Karena kan evaporasi itu kan selain dari sungai itu untuk masukkan dari sungai dan juga kayak danau ataupun apapun itu paling kecil. Jadi yang paling besar itu dari laut kan ya. Nah, jadi ketika terjadi evaporasi yang ada di laut ini, dia akan membawa ya, dia akan membawa titik-titik air hujan ketika dia panas masuk ke laut ya, terus dia naik ke bagian troposfer yang seperti kita ketahui dia itu lebih dingin ya. Jadi ketika air titik titik air hujan titik air laut yang tadinya panas ketemu di bagian lapisan yang dingin, dia bakal mencapai titik jenuh, yang mana dia bakal membentuk awan ya, pembentukan awan. Ini juga sejalan gimana pertumbuhan awan yang banyak sekali di ekuator ya. Ini masih dekat dengan ekuator di garis khatulistiwa. Nah, pertumbuhannya itu banyak, artinya itu banyak sekali terjadi presipitasi gitu. Nah, Nah, ketika terjadi pertumbuhan awan, dia bakal digerakkan oleh seperti yang aku bilang tadi, faktor salah satunya itu faktor angin. Nah, angin yang sangat berpengaruh di bagian Pulau Timur ini adalah angin monsun, terutama itu monsun Asia. Oke. Nah, di sini aku udah mengutip eh, pada bulan Februari 2020 di BMKG. Jadi menurut BMKG, musim hujan di Pulau Timur pada tahun 2020, tepatnya di Februari kemarin, sangat dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia. Jadi angin dari monsun Asia. Nah, jadi si angin monsun Asia ini membawa massa udara yang lembab yang berasal dari benua Asia menuju benua Australia melalui benua maritim Indonesia. Jadi musim hujan dimulai dari bagian utara, ya, bagian utara. Kemudian dari Pulau Sumatera dia itu menuju ke selatan secara gradual dan juga selanjutnya dia bakal ke wilayah bagian timur. Nah, sejalan dengan gambar semakin menjauh dari ekuator ini ya, di lintang tinggi bagian selatan, semakin jauh dari ekuator yang di sini, ini di nol, ini masih di bawah ekuatornya, semakin menjauh dari ekuator ke lintang utara ataupun ke lintang selatan, dia bakal curah hujannya itu akan semakin tinggi gitu. Mungkin itu saja sekalian dari pembahasan dan juga kesimpulan tadi ya. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya dan kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua.